Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla masih memberi kesempatan kepada kita pada hari yang berbahagia ini dalam rangka berubudiyah kepadanya. Selawat beriring salam dan juga Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah membawa kita kepada dinul Islam, nabi yang telah mengajarkan kita berakhlakul karimah, nabi yang insyaallah akan memberi syafaat di yaumil akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah mengajarkan kepada kita 7 sunnah harian. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami ciptakan mati dan hidup untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang bagus amalnya? Oleh karenanya implementasi dari ayat tersebut, Rasulullah mengajarkan kita 7 sunnah harian. Yang pertama adalah qiyamul lail. Qiyamul lail dimaksudkan di sini yaitu bagaimana kita memanfaatkan sebahagian daripada malam dengan membaca Al-Quran, bertahajud dan melakukan solat lain sunnah yang lain. Allah menjanjikan bahwa seseorang yang melaksanakan solat tahajud di malam sepertiga malam akan meningkatkan oleh Allah derajat kita, akan ditempatkan kita di makam yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah baca Al-Quran, pahami maknanya. Hari ini kita membaca Al-Quran, tapi kadang-kadang artinya kita tidak tahu. Oleh karenanya, mari pada kesempatan yang berbahagia ini, kita membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Yang ketiga adalah solat di mana azan dikumandangkan. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf, beliau terlambat melaksanakan solat subuh karena lalai dengan dagangannya, sehingga beliau risau tidak bisa takbiratul ula bersama Rasul. Maka Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Rasulullah, seandainya semua barang daganganku yang 400 onta akan aku sedekahkan, samakah pahala takbiratul ula bersama engkau ya Rasul? Nabi mengatakan, sungguh hai Abdurrahman, apabila kamu ada harta sebanyak bumi dan isinya, takbiratul ula bersama imam sungguh tidak akan sama. Kemudian yang selanjutnya yaitu sedekah. Kenapa seseorang kadang-kadang hari ini kita tidak suka bersedekah? Kadang-kadang celengan yang di depan kita lewat begitu saja. Tapi Allah telah menjanjikan, kalau kita melihat di surah yang lain, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ketika seseorang mau sakaratul maut, Allah menunjukkan kebaikan-kebaikannya, maka kita di situ memohon kepada Allah untuk menunda kematian kita. Karena kenapa? Karena Allah tunjukkan, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Allah tunjukkan kebaikan-kebaikan kita, baik dengan sedekah kita, amalan-amalan yang lain. Maka kita mohon kepada Allah supaya Allah menunda kematian kita. Untuk apa? Untuk bersedekah. Kemudian Imam As-Sayuti mengatakan, kenapa orang ingin bersedekah? Beliau mengatakan bahwa seseorang yang diterima amalnya yaitu suka bersedekah. Kemudian yang kedua,
harta yang kita dapat itu akan ditanya dua perkara. Dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau belanjakan. Kemudian yang selanjutnya, kenapa orang suka bersedekah? Karena pintu surga yang paling besar dimasuki oleh orang-orang yang suka bersedekah. Kemudian yang kelima yaitu sholat duha. Sholat duha dimaksudkan di sini di dalam tubuh kita terdapat 360 sendi. Setiap sendi itu harus beristighfar kepada Allah setiap hari 360 kali. Maka sholat duha 2 rakaat Allah bebaskan kita dari istighfar 360 kali. Sholat duha 4 rakaat maka Allah cukupkan rezeki kita untuk hari itu. Sholat duha yang paling aula adalah sholat duha 8 rakaat sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang keenam yaitu istighfar. Yang keenam adalah kita berzikir kepada Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan adalah afzalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling aula itu adalah kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah apabila ditimbang, didacing sebelah kanan, kita letakkan kalimah la ilaha illallah. Kemudian kita letakkan dunia berserta isinya di sebelah kiri. Sungguh kalimah la ilaha illallah ini lebih berat daripada dunia dan isinya. Kemudian yang ketujuh terakhir, amalan sunnah harian yang diajarkan oleh Rasul adalah selalu dalam keadaan suci. Kita selalu dalam keadaan berwudu karena kita pada hari ini tidak tahu bagaimana nanti kita dijemput oleh Allah. Kita tidak tahu kondisi kita di waktu yang mana, di tempat apa, kita tidak tahu. Maka marilah kita selalu dalam keadaan suci. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mau'izah yang singkat ini mudah-mudahan dapat diamalkan dan disampaikan kepada yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.